Teknisi kesehatan ikan. 1. Dalam proses diagnosa penyakit ikan, Andi seorang teknisi kesehatan ikan menemukan gejala berupa bintik putih pada permukaan tubuh ikan. Penyakit apakah yang paling mungkin menyerang ikan tersebut? A. Ichthyophthiriasis. B. Saprolechniasis. C. Trichodiniasis. D. Argulosis. E. Dactylogerosis. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa ichthyophthiriasis atau penyakit white spot ditandai dengan munculnya bintik-bintik putih pada permukaan tubuh, sirip, dan insang ikan. Penyakit ini disebabkan oleh parasit protozoa Ichthyophthirius multifiliis. Kita masuk soal berikutnya. 2. Budi, seorang teknisi kesehatan ikan, sedang melakukan pengukuran kualitas air di kolam budidaya. Berapakah kisaran PA optimal untuk budidaya ikan air tawar pada umumnya? A. 3,04,5. B. 5,06,5. C. 6,58,5. D. 9,010,5. E. 11,012,5. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kisaran PA optimal untuk budidaya ikan air tawar pada umumnya adalah 6,58,5. Pada rentang ini, ikan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa mengalami stres akibat kondisi pH yang ekstrim. Kita masuk soal berikutnya. 3. Sinta, teknisi kesehatan ikan di sebuah tambak udang, mengamati adanya penurunan nafsu makan dan pertumbuhan yang lambat pada udang. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan bahwa kadar oksigen terlarut atau DO dalam air tambak sangat rendah. Berapakah kadar oksigen terlarut minimal yang dibutuhkan untuk pertumbuhan optimal udang faname? A. 1 mg per liter. B. 2 mg per liter. C. 3 mg per liter. D. 4 mg per liter. E. 5 mg per liter. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa udang faname membutuhkan kadar oksigen terlarut minimal 4 mg per liter untuk pertumbuhan optimal. Kadar oksigen di bawah nilai ini dapat menyebabkan penurunan nafsu makan, pertumbuhan lambat, dan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit. Kita masuk soal berikutnya. 4. Doni, teknisi kesehatan ikan di sebuah hatchery, menemukan larva ikan nila yang berenang tidak normal dan mengalami kematian massal. Setelah dilakukan pemeriksaan mikroskopis, ditemukan parasit berbentuk oval dengan silia di seluruh permukaan tubuhnya. Parasit apakah yang paling mungkin menyebabkan kondisi tersebut? A. Ichthyophthirius multifiliis. B. Trichodina sep. C. Dactylogerus sep. D. Gyrodactylus sep. E. Argulus sep. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa gejala yang ditemukan Doni mengarah pada infeksi Trichodina sep. Parasit protozoa berbentuk oval dengan silia di seluruh permukaan tubuhnya. Trichodiniasis sering menyerang larva dan benih ikan, menyebabkan gangguan berenang dan kematian massal jika tidak segera ditangani. Kita masuk soal berikutnya. 5. Rina, seorang teknisi kesehatan ikan, sedang melakukan vaksinasi pada ikan lele. Metode vaksinasi manakah yang paling efektif untuk ikan lele ukuran fingerling? A. Injeksi intramuskular. B. Injeksi intraperitoneal. C. Perendaman. D. Oral melalui pakan. E. Spray. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa metode vaksinasi yang paling efektif untuk ikan lele ukuran fingerling adalah perendaman. Metode ini praktis untuk diaplikasikan pada ikan dalam jumlah besar, tidak menimbulkan stres berlebih, dan memberikan perlindungan yang cukup baik terhadap patogen. Kita masuk soal berikutnya. 6. Fahri, teknisi kesehatan ikan di Balai Benih, mengamati adanya lesi berupa borok pada permukaan tubuh ikan mas koki. Setelah dilakukan pemeriksaan bakteriologis, ditemukan bakteri gram negatif berbentuk batang.
Bakteri patogen apakah yang paling mungkin menyebabkan kondisi tersebut? A. Streptococcus iniae. B. Aeromonas hydrophylla. C. Edwardsiella tarda. D. Vibrio harvey. E. Flavobacterium columnare. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa gejala berupa borok pada permukaan tubuh ikan mas koki yang disebabkan oleh bakteri gram negatif berbentuk batang mengarah pada infeksi Aeromonas hydrophylla. Bakteri ini sering menyebabkan penyakit motile Aeromonas septicemia atau MAS dengan gejala khas berupa lesi atau borok pada permukaan tubuh ikan. Kita masuk soal berikutnya. 7. Lisa, teknisi kesehatan ikan di sebuah tambak udang intensif, menghadapi masalah kematian udang yang tinggi akibat infeksi virus. Virus manakah yang paling sering menyebabkan kematian massal pada budidaya udang faname di Indonesia? A. WSSV atau White Spot Syndrome virus. B. IHHNV atau Infectious Hypodermal and Hematopoietic Necrosis virus. C. TSV atau Taura Syndrome virus. D. YHV atau Yellow Head virus. E. IMNV atau Infectious Myonecrosis virus. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa WSSV atau White Spot Syndrome virus merupakan virus yang paling sering menyebabkan kematian massal pada budidaya udang faname di Indonesia. Virus ini sangat patogen dan dapat menyebabkan kematian hingga 100% dalam waktu 3-10 hari setelah infeksi. Kita masuk soal berikutnya. 8. Rudy, teknisi kesehatan ikan di sebuah unit pembenihan ikan laut, mengamati adanya larva ikan kerapu yang berenang berputar-putar atau whirling. Defisiensi nutrisi apakah yang paling mungkin menyebabkan gejala tersebut? A. Vitamin A. B. Vitamin B1 atau tiamin. C. Vitamin C. D. Vitamin D. E. Vitamin E. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa gejala berenang berputar-putar atau whirling pada larva ikan kerapu sering dikaitkan dengan defisiensi vitamin B1 atau tiamin. Kekurangan tiamin dapat menyebabkan gangguan sistem saraf yang mengakibatkan gerakan berenang tidak normal pada larva ikan. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dewi, seorang teknisi kesehatan ikan, diminta untuk melakukan treatment pada kolam ikan yang terinfeksi ektoparasit. Berapakah dosis optimal formalin yang aman digunakan untuk perendaman jangka panjang atau 24 jam pada ikan air tawar? A. 10-15 ppm. B. 25-50 ppm. C. 100-150 ppm. D. 200-250 ppm. E. 300-350 ppm. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dosis formalin yang aman untuk perendaman jangka panjang atau 24 jam pada ikan air tawar adalah 25-50 ppm. Dosis ini efektif untuk mengatasi infeksi ektoparasit tanpa menimbulkan efek toksik pada ikan. Kita masuk soal berikutnya. 10. Ahmad, teknisi kesehatan ikan di sebuah unit pembenihan, mengamati adanya pertumbuhan yang tidak seragam dan kanibalisme pada benih ikan lele. Teknik manakah yang paling efektif untuk mengurangi kanibalisme pada pemeliharaan benih ikan lele? A. Meningkatkan kepadatan tebar. B. Mengurangi frekuensi pemberian pakan. C. Melakukan grading secara berkala. D. Menambahkan antibiotik pada pakan. E. Meningkatkan suhu air pemeliharaan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa teknik yang paling efektif untuk mengurangi kanibalisme pada pemeliharaan benih ikan lele adalah melakukan grading secara berkala. Grading memisahkan ikan berdasarkan ukuran, sehingga mengurangi kompetisi dan peluang terjadinya kanibalisme antar benih ikan. Kita masuk soal berikutnya.